A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Jadi nama itu tidak boleh. Nama juga yang nama hanya nama Allah seperti Al-Aziz. Enggak boleh kita bilang Al-Aziz. Nama orang Aziz. Aziz enggak, Abdul Aziz. Kan gitu. Abdul Hakim, Hakim. Ya. Jabbar. Jabbar. Padahal namanya Abdul Jabbar. Karena itu nama Allah. Enggak sepotong begitu ya. Orang Arab kadang-kadang kalau namanya Abdul Jabbar, Abdullah, Abdul Rahim, itu diambil biar gampang bilang abduh, itu hambanya, dipanggilnya abduh itu ya. Sini siapa? Sidul ya. Ya benar. Ya. Lebih bagus daripada dipanggil nanti akhirnya aja. Ya. Jadi nama-nama itu dianjurkan untuk dirubah ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Jadi orang yang biasa pakai itu cepat-cepat tobat. Kalau enggak tobat dia ada orang-orang yang zalim. Udah tahu larangannya masih aja kasih nama orang begitu. Ya, nama-nama yang tidak baik. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Orang suruh cepat-cepat tobat ya, wal isra ilaiha ya, karena berlama-lama dalam dosa itu mengkhawatirkan ya, mau tobat nanti dulu ya, nanti agak tuaan dikit gitu, baru nanti mau jadi orang soleh gitu. Dikira seperti kakek moyang yang umurnya bisa 80, ternyata ini ambil paket yang 40 berangkat. Gitu kan belum tobat. Dia menyangka masih 40 tahun lagi. Tapi malaikat ambilkan begitu. Orang kan udah ditentuin, ya. Mau sakit, nggak mau sakit, mau ya. Kalau udah ditentukan dan di tempatnya orang mati itu ditentukan juga ya. Tempatnya di mana begitu. Kan kayak ceritain Nabi Allah Sulaiman itu ya. Lagi ada tamu duduk bersama-sama. Kemudian Israel datang di situ. Ada orang dilihatin begitu, sebayang itu dipelototin sama Israel, ya. Jadi Israel yang liatin gitu, dilihat sampai salah tingkah orang ini. Dia nggak enak, dia pandangannya ke sana terus. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, pulangkan saya, ya pindahkan saya ke mana? Ke India. Pindahkan saya ke India dan dipindahkan ke India. Setelah dipindahkan, malaikat tadi ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu kenapa ngeliatin begitu? Ya, kenapa matamu kok kamu ngelihat sampai seperti itu? Saya juga heran gitu ya. Ini orang tercatat matinya di India, kok sekarang masih di sini? Jadi subhanallah ya. Itu kalau naik Grab lama ke Indianya, atau naik pesawat prosesnya lama begitu. Nggak mungkin, tapi takdirnya Allah pasti terjadi gitu ya. Jadi hal-hal itu cerita hikmah ya. Artinya hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal, udah pasrah aja sama Allah, nanti Allah yang ngurus semua itu begitu ya. Jadi malaikat ini dalam catatannya ini matinya hari ini, tapi di India jauh. Subhanallah, dikirim dulu ke India, baru Israel datang. Ya udah pas ini, sesuai SOP ya. Jadi mati itu suatu keharusan. Yang bahaya itu orang tahu itu berbuat dosa tapi diteruskan. Nanti dicabut dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat semua. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita mati dalam keadaan husnul ya. Dalam hadis juga disebutkan wailul lil musirrin, celakalah orang yang terus menerus melakukan dosa. Alladzi yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tahu itu dosa dan dia lakukan lagi wa hum ya'lamun. Padahal dia tahu. Ya.
Naudzubillah min dzalik ya. Fa innal israr 'ala shaghirah yaj'aluha kabirah. Dosa terus-menerus kecil dilakukan terus-menerus menjadi besar. Ya. Kalau dia bohong terus-menerus jadi besar. Ya. Bahkan nanti distempel apa? Tukang bohong. Sudah nggak bisa tobat lagi. Dia harus bohong terus. Nah, begitu. Dia minum khamr juga begitu. Dia melakukan dosa-dosa terus dia lakukan. Wal isra al-kabirah yaj'alu akhtar min kaunnya kabirah fahasab. Kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus, itu akan menjadikan dia seperti dosa besar. Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa besar? Ya. Sudah tua masih berzina. Sudah tua minum khamr. Sudah tua masih melakukan masih mencuri. Sudah tua masih dengan syahwat duniawi yang banyak itu, begitu ya. Ini akan menjadikan bahaya, bukan hanya menjadi dosa besar biasa, ini menjadi besar yang luar biasa, yang sulit bagi dia melepaskan dirinya. Ya. Diajarkan dari para ulama, orang yang terbayang-bayang untuk melakukan dosa besar supaya hilang atau dosa apapun diajarkan. Allahumma adhib syahwati fi ma'siyatik wa tama'i fi ma la yurdik. Ya, itu dibaca. Ya Allah, hilangkan ya, syahwatku tentang sesuatu yang tidak kau ridhoi. Ya. Allahumma adhib syahwati fi ma'siyatik. Hilangkan syahwatku, keinginanku untuk melakukan maksiat. Wa tama'i fi ma la yurdik, itu ya, dibaca dengan harapan mudah-mudahan Allah menghilangkan. Karena kita kalau berlindung kepada Allah, insyaallah juga ya. Jadi juga disebutkan di sini para ulama mengatakan maksiat itu baridul kufur, utusan kekafiran. Kekufuran itu adalah maksiat terus nanti mati dalam keadaan kufur. Ya. Makanya hadis yang kemarin yang kita baca, sekali maksiat balik lagi, kembali lagi, kan begitu ya. Diharapkan seperti itu. Jadi kita minta kepada Allah husnul khatimah. Ya. Di sini dosa yang ini bahayanya, maksudnya bahayanya dosa kecil ataupun dosa besar kalau dilakukan terus-menerus, dia akan meyakini bahwa itu boleh atau halal. Itu yang lebih bahaya nanti. Ya. Bahayanya ketika dia melakukan satu dosa, dia mengatakan ini boleh, begitu, wajar, biasa, ya. Bagaimana bisa kaya kalau nggak ada uang dari belakang atau di bawah meja? Kalau di atas meja aja dikit, yang banyak itu yang dari bawah, begitu. Akhirnya dia dikerjakan itu halal dan haram, diembat juga enggak, dan nanti dia akan mengatakan seolah-olah itu halal, itu dosanya. Itu ukubahnya, itu sanksinya untuk orang-orang yang melakukan seperti itu. Ya. Dan jika sudah sampai ke situ, sudah sampai ke istihlalul kaba'ir muharramah, bahwa kufrun. Kalau sampai dia mengatakan bahwa dosa besar yang dilakukan itu boleh, memang tiba-tiba ada orang yang mengatakan begini, kira-kira LGBT itu boleh. Ada ustadz juga, ada agamawan, orang punya agama, mengerti, tiba-tiba dia mengatakan LGBT itu boleh, laki sama laki boleh, padahal dia normal, gitu. Dia nggak mungkin sampai kepada kekurang ajaran sampai seperti itu, kecuali dia sudah melakukan maksiat, sudah banyak, baru dia, ini namanya baridul kufur, jelas ya. Ada orang maksiat, tapi dia ngomongnya nggak berani, tetap saya dosa, begitu. Ini diharapkan tobatnya. Tapi kalau terus menerus dosanya dilakukan, dia sampai mengatakan bahwa itu halal, itu bahayanya. Ya. Kemudian dari ayat ini disebutkan bahwa kita nggak boleh sembarangan menuduh orang. Tidak boleh kita menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Larangannya sudah jelas.
ya, apalagi sampai memberikan label kepada orang tadi, baik itu syirik, kufur, asi, ahli maksiat, itu bukan wewenang kita, ya, bukan wewenang kita. Orang yang dikatakan bahwa orang itu tadi adalah ahli maksiat dan sebagainya, belum tentu nanti dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kita yang akan melakukan, naudzubillah. Ya. Ada seorang diceritakan, ada seseorang bermimpi, dia suruh ajak orang, disebutkan itu fulan tetanggamu bawa dia umroh, disuruh bawa umroh, tapi orangnya nggak sholat, nggak taat, tapi dia mimpi untuk membawa orang tadi umroh 2 kali. Dia mimpi lagi sama, mimpi untuk suruh mengajak orang tadi umroh sampai 2 kali. Akhirnya dia bingung, ini mimpi kok sampai 2 kali berturut-turut. Dia datang ke guru, ya, kepada ulama. Kemudian dia datang bertanya, wahai guru, saya ini mimpi untuk diperintahkan untuk mengajak orang itu umroh, padahal orang itu nggak sholat, nggak rajin sholat, nggak rajin ibadah, ya. Kata gurunya, kalau kamu sampai mimpi 3 kali, ajak dia umroh, begitu. Kan sudah 2 kali, 3 kali. 3 kali dia mimpi, benar, ajak orang itu umroh. Tapi ya udah, kalau sudah 3 kali datang kepada orang itu, dia katakan assalamualaikum Pak, ayo ikut umroh, kata dia. Sholatnya nggak pernah saya umroh. Gimana saya mau berangkat umroh? Saya nggak bisa. Sholat saya nggak bisa ini semua. Kata orang yang sudah, insya Allah, pokoknya kita sambil belajar nanti di perjalanan. Di perjalanan nanti saya ajarin begitu. Ya, sholat. Jangankan sholat, wudu aja saya nggak ngerti caranya wudu. Ya, Islam. Ya. Artinya dia orang ahli maksiat ya begitu ya. Nggak sholat, tapi dipanggil. Udah, karena dia lewat mimpi seperti itu, dibawalah dia ke Mekah. Alhasil ringkas cerita, dia umroh, dia tawaf, dia sa'i, ya. Di situ kemudian selesai dia tawaf, kemudian dikasih tahu disunnahkan sholat di makom Ibrahim, ya. Oh, orang yang tadi minta, mana yang tempat namanya makom Ibrahim itu? Kemudian dibilang, ayo kita sholat 2 rakaat di situ. Yang mengajak sholat bersama orang tadi sendiri-sendiri, dia sholat. Begitu selesai sholat, sujud nggak bangun lagi, mati bagus ini orang. Dianggap orang katanya nggak sholat, nggak beres. Berangkatnya pun diajak orang, dipaksa. Tapi Allah mau ini orang mendapatkan apa? Husnul khotimah, mati dalam keadaan sujud. Ya, belum tentu, luar biasa kan? Jadi nggak boleh sepelekan orang. Selesai dikuburkan, dia kembali lagi ke negerinya, kemudian dia cari informasi tentang orang ini. Nggak ada. Setahu kita dia memang nggak sholat, memang nggak bagus orang ini. Pasti keluarganya yang tahu ini. Ya, ditanya pada keluarganya, apa yang dilakukan bapakmu ini? Ya. Suamimu ini apa yang dilakukan oleh suamimu? Kata istri tadi, memang dia nggak pernah sholat. Dia nggak sholat, dia nggak bagus. Ya. Cuma di sini ada orang tua itu, ya. Di kampung ini ada orang tua perempuan tinggal sendiri, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bantu dia yang ngurus. Bukan ibunya nih, bukan ibunya, orang lain. Dia datang, dia rawat, ya. Perlu susu dikasih, perlu daging dikasih, cuma itu aja amalannya. Dan orang tua tadi setiap kali dia senang ada orang yang merawat dia, setiap kali dia doakan, Allah yarzuqa husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kamu husnul khotimah. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi belum tentu orang ya. Nah, ini jangan salah arti dalam cerita ini. Oh, nggak sholat tuh nggak apa-apa, enggak. Ya. Salah itu, salah kesimpulan namanya. Ini hanya
takut salah nanti salah kesimpulan. Oh boleh berarti nggak sholat nggak apa-apa ya. Bisa mati dalam keadaan sujud, ya. Nah itu salah itu ya. Tapi maksudnya adalah jangan kita menghukumi orang, wah baik itu orang neraka ahli neraka, bukan. Ya, kita nggak pernah dilantik untuk menjadi juri. Kita nggak pernah kan? Ada nggak pelantikan juri kenerakaan? Nggak ada gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Wahai orang-orang ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah jauh sekali apa itu dhon, prasangka. Berprasangka buruk itu enggak boleh, ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Kebanyakan prasangka itu adalah dosa, salah, meleset. Tadi, ya, meleset itu orang. Kalau kita lihat ada orang nggak sholat, ya meleset, pasti dia orang buruk. Begitu kan? Tapi kan kita nggak tahu akhirnya. Allah kehendaki baik, dia punya amalan, makanya dikatakan kita ini harus punya amalan satu yang tidak diketahui orang manapun. Apa aja terserah. Ya,